Hari Kamis 13 Maret 2025 kita akan menyelenggarakan peserta didik baru Satuan Pendidikan Vokasi di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2025 untuk tahun akademik 2025-2026. Yang terhormat Kepala Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Ibu Yayan Hikmayani, yang kami hormati Bapak dan Ibu, para direktur yang sudah bergabung, para koordinator penyuluh dan para katibja, lingkup, pusluh dan pusdik yang sudah bergabung, dan tentunya kami banggakan para peserta yang sudah berkesempatan bergabung di pagi hari ini. Bapak dan Ibu yang budiman, tentunya kita berharap sosialisasi di hari ini dapat berjalan dengan lancar, kemudian juga informasi dapat disampaikan dengan baik dan benar, diterima dengan baik dan benar pula, dan tentunya memberikan manfaat bagi kita di kemudian hari. Maka dari itu, Bapak dan Ibu, mengingat pentingnya acara pada pagi hari ini, mari kita awali acara ini dengan berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Sejenak Bapak dan Ibu kita berdoa bersama, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Bapak dan Ibu, sebelumnya kami mohon kerjasamanya kiranya dapat menyalakan kamera dan menonaktifkan audio serta mengubah format penamaan akun guna kelancaran dan nantinya juga untuk kemudahan koordinasi di antara kita. Bapak dan Ibu, untuk format nama akun bisa menggunakan format nama underscore asal kabupaten atau kota. Nah, Bapak dan Ibu, pada kesempatan pagi hari ini, sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa pendaftaran Pentaru KKP 2025 sudah dibuka secara resmi kemarin oleh Menteri Kelautan dan Perikanan di Aula Madidihang Politeknik Alih Usaha Perikanan, yang artinya bahwa proses penerimaan ataupun juga proses Pentaru sudah berjalan untuk satuan pendidikan tinggi maupun juga untuk satuan pendidikan menengah. Nah, ini menjadi tanggung jawab juga bagi kita semua bahwa informasi terkait Pentaru ini dapat kita sampaikan kepada kerabat kita atau orang-orang di sekitar kita. Nah, di sosialisasi hari ini kita akan menyasar kepada para penyuluh melalui koordinator yang sudah ada di kabupaten ataupun kota. Dan agenda sosialisasi kita di hari ini ialah yang pertama nantinya akan diawali dengan sambutan, kemudian dengan paparan terkait dengan satuan pendidikan tinggi, kemudian paparan untuk satuan pendidikan menengah, dilanjutkan dengan diskusi, dan akan ditutup. Nah, Bapak dan Ibu, tanpa mengulur waktu untuk mengawali sosialisasi Pentaru KKP 2025 di pagi hari ini, Bapak dan Ibu, kita akan menyimak sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, Ibu Yayan Hikmayani. Kami silakan. Terima kasih Mas Apri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Waalaikumsalam. sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Yang saya hormati Pak Isan ya Katimja untuk pelaksanaan penyuluhan dari Pusat Ayo. Penyuluhan. Yang saya hormati teman-teman dari Setba dan tentunya yang punya hajat yang saya hormati dari teman-teman dari Pusdik ya. Dan tentunya ini teman-teman penyuluh yang saya banggakan. Ini korluhnya ya yang diundang. Terima kasih atas kesempatan pagi ini yang baik karena salah satu program prioritasnya BPPSDM adalah OII, di mana salah satu menuju OII-nya adalah penerimaan siswa baru baik SUPM maupun Politeknik Kelautan dan Perikanan di seluruh Indonesia yang ada di bawah BPSDM KP. Sebenarnya penyuluh atau korluh ini menjadi tugas setiap tahun ya yang dikerjakan oleh penyuluh, bagaimana mensosialisasikan tentang Pentaru langsung kepada pelaku usaha atau dinas terkait, karena sasarannya adalah anak pelaku usaha dan pelaku pendukung. Jadi kalau di permen kita harus sudah mulai ada permennya sendiri 28 tahun 2024, sehingga kalau bicara tentang pelaku maka definisinya adalah pelaku usaha dan pelaku pendukung.
Artinya tidak hanya yang produsen aja, tapi juga termasuk pemasar dan sebagainya itu sudah termasuk dalam sasaran yang harusnya mendapatkan mendapatkan kesempatan, peluang dan kesempatan untuk bersekolah gitu ya, bersekolah di Politeknik ataupun SUPM di KKP, yaitu di BPSDM. Nah, kalau misalnya saya berpesan kepada Korlu ya, karena yang hadir Korlu, mulai kemarin sebenarnya sudah tadi Mas Apri sampaikan sudah resmi di launching Menkape, artinya pendaftaran sudah dimulai gitu ya. Nah, pendaftaran ini ada jadwal batas akhirnya. Nah, ini yang harus jadi perhatian. Ini saya menyampaikan ke penyuluh ya. Jadi Bapak Ibu Korlu dan penyuluh yang hadir di acara pagi ini, bahwa saya menyampaikan pertama adalah di pendaftaran ini ada batas akhir, sehingga ini yang menjadi perhatian agar waktunya itu jangan sampai sosialisasinya sudah mepet-mepet, karena Indonesia nih geografisnya kan terlalu luas, ada yang kepulauan dan sebagainya, sehingga kalau ada yang perlu waktu bisa dirancang gitu ya, berbarengan dengan Bapak Ibu melaksanakan tugas-tugas khususnya sebagai penyuluh, juga diiringi dengan sosialisasi Pentaru utama, namun juga bisa melalui BLU itu, jadi bayar, tapi dia hanya proporsinya 20% jumlahnya dari total yang diterima. Nah, kemarin juga udah ada tayangannya dari Kabadan dan penyuluh juga ikutan. Jadi yang akan diterima sekitar kemarin itu sekitar totalnya 2.000-an sekian ya. Saya lupa, maaf angkanya lupa. Jadi saya ralat, adalah di PPT-nya Pak Kabadan, mungkin nanti juga di dalam kali ini pagi ini juga disampaikan berapa sih jumlah yang harus diterima, berapa orang yang melalui jalur umum, berapa orang yang melalui jalur khusus. Nah, ini letaknya penyuluh adalah menjaring yang benar-benar yang mau sekolah itu sesuai ketentuan dan mensosialisasikan lebih masif, karena saya kira waktunya agak lama ya, jadi lebih banyak sekali yang bisa daftar, walaupun pada akhirnya ada penyaringan dan tetap jumlah yang telah ditentukan itu yang diterima. Namun kalau dilakukan secara masif, lebih banyak lagi pendaftar, artinya untuk mendapatkan siswa yang taruna-taruni atau siswa SMK-nya itu yang yang benar-benar terbaik lah gitu ya, terbaik, kemudian juga yang benar-benar dibutuhkan sehingga dia kembali ke lokasi, nanti setelah selesai dia kembali ke lokasi menjadi agen perubahan. Pak Menteri kemarin sampaikan ketika dia sudah lulus kembali ke asal menjadi agen perubahan. Jadi ini investasi negara katanya Pak Menteri kan, nanti suatu waktu 10 tahun yang akan datang generasi penerus untuk di sektor kelautan perikanan sudah generasi yang berpendidikan. Sebagian besar berpendidikan, sekarang sudah berpendidikan, artinya orang yang pernah kuliah dan kuliahnya juga di sektor kelautan dan perikanan. Jadi diharapkan bisa mengelola sumber daya kelautan dan perikanan lebih baik dan berkelanjutan. Nah, mungkin itu ya Bapak Ibu penyuluh, tentunya nanti tolong karena ini penting sekali, tolong diperhatikan dengan baik. Mungkin nanti Korlu, kalau yang hadir ini Korlu, nanti bisa memberikan atau membagikan informasi semua yang diperoleh hari pagi ini kepada seluruh anggotanya di setiap kabupaten, dan diharapkan pada saat melaksanakan kegiatan inti dari penyuluhan, karena itu juga terkait dengan pertemuan dengan kelompok-kelompok pelaku usaha atau dengan pelaku usaha di lokasi, maka
sempatkan disosialisasikan, itu ya, sehingga semua anak pelaku utama di seluruh wilayah Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk sekolah di BRSDM KKP gitu. Walaupun pada akhirnya memang karena tidak kuotanya juga tidak banyak, namun dari sisi KKP-nya sendiri mendapatkan calon taruna-taruni yang terbaik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi kami kalau ada Kapusdik atau perwakilannya dan dari Setba, kami dari Pusat Penyuluhan bersama penyuluh siap membantu. Walaupun penyuluh itu sebenarnya sudah banyak sekali indikator kinerja. Mayani atas sambutan dan juga pengantar sampaikan. Yang Budiman, kita akan melanjutkan agenda sosialisasi ke acara berikutnya, di mana berikutnya kita akan menyimak dan juga mendengarkan paparan terkait dengan Satuan Pendidikan Tinggi disampaikan oleh Direktur Perikanan Sido sebagai Ketua untuk Pentaru KKP 2025 kepada Bapak Yaser Krisnavi. Kami silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Mohon izin Pak Yaser, suaranya belum sih ke mute seperti. Nah, sudah Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Kepala Pusat Penyuluhan, Ibu Yayan Hikmayani, sehat selalu Ibu, tetap ceria, bahagia. Amin, terima kasih Pak Di. Ya Ibu, yang saya hormati teman-teman semua, koordinator penyuluh seluruh Indonesia, kita bersua kembali, bertemu kembali pada kesempatan pagi ini, dan tentunya dalam sosialisasi penerimaan Taruna Baru tahun 2025. Coba kita tampilkan Bu Yus. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Slide-nya sudah kelihatan Bapak Ibu, izin? Sudah Pak Dir. Sudah ya? Terlihat Pak. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan teks. Teman-teman penyuluh yang saya banggakan, tentunya saya mengaturkan banyak terima kasih atas kerjasama yang baik selama ini, gitu ya. Di tahun 2024 kita sudah kolaborasi, sudah koordinasi, dan teman-teman penyuluh sebagai garda terdepan bagi kelautan dan perikanan, dan hal ini terkhusus terkait dengan bagaimana kita untuk mendapatkan anak-anak yang harus masuk di sini. Kompeten yang bagus gitu ya. Kita akan mencari raw material yang bagus. Bentar loh. Oh. Itu kita tidak ingin suatu. Tidak ingin nanti kita. Tolong di-mute dulu. Baik, teman-teman koordinator penyuluh, bahwa tahun ini kuota kita adalah 1.650 Bapak Ibu sekalian, di mana anak pelaku utama kelautan dan perikanan kuotanya adalah 1.450, dan yang jalur umum di Politeknik KP Sidoarjo kuotanya adalah 200 orang. Nah, ini terdistribusi Bapak Ibu sekalian. Yang pertama di Politeknik KP Dumai sebanyak 90 orang, di Politeknik AUB E4 ini ya 412 orang, kemudian di Politeknik KP Kerawang 89 orang, di Pangandaran 90 orang, di Sidoarjo yang jalur khusus 50 orang dan yang jalur umum 200 orang, di Jembrana 96 orang, di Bone 160 orang, di Wakatobi 50 orang,
di Bitung 154 orang, di Sorong 158 orang, dan di Kupang 101 orang, di mana terbagi diploma 4 ada 412 orang, dan ini hanya ada di Politeknik AUP. Kemudian total dari diploma 3 sebanyak 1.188 orang, dan diploma 1 50 orang. Lanjut. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, terkait dengan satuan pendidikan non PKBLU, yaitu selain daripada Sidoarjo, ini ada program diploma 4, di mana di AUP ini ada 6 program studi, yaitu teknologi penangkapan ikan, permesinan perikanan, teknologi pengolahan hasil laut, teknologi aquaculture, teknologi pengelolaan sumber daya perairan, serta penyuluhan perikanan. Kemudian di program diploma 3, ini ada Politeknik KP Bitung, di sana ada 3 program studi, yaitu teknik penangkapan ikan, mekanisasi perikanan, teknik pengolahan produk perikanan. Berikutnya di Sorong, ada teknik penangkapan ikan, mekanisasi perikanan, serta teknik budidaya perikanan. Di Kerawang ada 4 program studi, teknik pengolahan produk perikanan, teknik kelautan, budidaya ikan, serta teknik penangkapan ikan. Di Bone ada teknik penangkapan ikan, teknik budidaya perikanan, dan teknik kelautan. Di Kupang ada teknik penangkapan ikan, mekanisasi perikanan, serta teknik budidaya perikanan. Di Dumai ada penangkapan ikan, sinyal kapal, pengolahan hasil laut. Di Pangandaran ada teknologi kelautan, budidaya ikan, serta pengolahan hasil laut. Di Jembrana ada perikanan tangkap, budidaya ikan, serta pengolahan hasil laut. Sedangkan diploma 1 ada 2 program studi, ada di Wakatobi, yaitu di Prodi Ekowisata Bahari dan Konservasi. Ini 100% jalur khusus Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Berikutnya Bapak Ibu, terkait dengan persyaratan peserta jalur khusus seperti dengan tahun yang lalu Bapak Ibu, yang jelas putra putri warga negara Indonesia lulusan SMA atau sederajat, umur tidak lebih dari 23 tahun pada tanggal 1 September tahun berjalan, belum pernah menikah atau hamil, sanggup tidak menikah selama mengikuti pendidikan dan tidak dalam keadaan hamil, berbadan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat fisik dan mental, tidak juli, tidak memiliki tato, dan tidak bertindik, kecuali yang disebutkan oleh ketentuan adat. Selanjutnya berkelakuan baik, kemudian bebas dari penyalahgunaan dan ketergantungan pada narkoba, tinggi badan untuk putra minimal 150 cm dan untuk putri 145 cm. Tidak berkacamata atau lensa kontak pada program studi teknologi penangkapan ikan, teknik penangkapan ikan, perikanan tangkap, permesinan perikanan, mekanisasi perikanan, serta permesinan kapal. Sedangkan untuk program studi lain diperbolehkan berkacamata dengan syarat dan ketentuan ukuran maksimal minus atau plus atau silinder 1. Berikutnya, program studi teknologi penangkapan ikan, teknik penangkapan ikan, perikanan tangkap, permesinan perikanan, mekanisasi perikanan, permesinan kapal hanya untuk daftar laki-laki. Tidak buta warna parsial maupun total, bersedia mengikuti tahapan seleksi penerimaan, bersedia tinggal di asrama selama mengikuti pendidikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Nah, yang paling penting Bapak Ibu, memiliki kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan yang masih berlaku atau surat pernyataan keabsahan data sebagai anak pelaku utama dari lurah atau kepala desa, serta memiliki surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh lurah atau kepala desa setempat, dan membayar biaya pendaftaran dan biaya seleksi. Nah, ini persyaratannya Bapak Ibu. Berikutnya Bapak Ibu,
Berkas administrasi yang harus diunggah atau diupload ada baru. berikutnya ijazah atau surat tanda lulus atau surat keterangan telah mengikuti ujian akhir atau rapot semester 5, memiliki kartu keluarga, KTP orang tua, ayah dan ibu atau wali, bukti transfer biaya pendaftaran dan seleksi, kartu pusuka atau kartu nelayan atau kartu asuransi nelayan atau kartu pembudidaya atau kartu anggota kelompok milik orang tua atau surat keterangan sebagaimana form A. Berikutnya yang ketujuh adalah surat keterangan tidak mampu atau SKTM. Lanjut. Nah, berikutnya terkait dengan status pendidikan kelautan BLU yang ada di Sidoarjo. Kita ada 5 program studi. Yang pertama adalah teknik budidaya perikanan, teknik pengolahan produk perikanan, agribisnis perikanan, mekanisasi perikanan, serta teknik penanganan patologi perikanan, yaitu terkait dengan kesehatan ikan. Bapak Ibu sekalian, di sini terbagi menjadi 2, yaitu jalur umum sebesar 80%, totalnya adalah 200 orang, kemudian jalur khusus 20%, khusus anak pelaku utama perikanan jumlahnya 50 orang. Jadi di Sidoarjo Bapak Ibu yang ada umum, kalau sakit lain semuanya 100% jalur khusus. Lanjut. Adapun persyaratannya sama seperti yang tadi Bapak Ibu sekalian, yang membedakan adalah kita program studi mekanisasi perikanan hanya untuk pendaftar laki-laki gitu ya. Yang lainnya boleh perempuan. Kemudian berkas administrasinya adalah foto, ijazah, kartu keluarga, KTP orang tua, serta bukti transfer. Tidak perlu menunjukkan SKTM dan kartu pusuka karena ini di jalur umum. Kecuali yang memang mendaftar jalur khusus, persyaratannya sama seperti jalur khusus. Nah, ini persyaratan yang untuk jalur umum, administrasinya hanya ada 5. Lanjut. Nah, ini persyaratan Musim apa, Pak? yang ada di Yang pernah juga sama seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang perlu kita garis bawahi sesuai arahan tadi Ibu Kapus, bahwa ini tanggal-tanggal penting Bapak Ibu sekalian, di mana pendaftaran gelombang pertama Bapak Ibu ini kita buka 12 Maret sampai dengan 31 Mei 2025. Ini bisa melakukan pendaftaran sampai dengan tanggal 31 Mei 2025. Langkah berikutnya setelah membuat akun Bapak Ibu sekalian, ini bisa dilihat di www.pentaru.kkp.go.id. Berikutnya membayar biaya pendaftaran. Peserta mendapatkan 16 digit virtual account BNI sebagai kode pembayaran biaya pendaftaran sebesar Rp125.000. Nah, Rp125 ini ketika dia transfer menggunakan bank BNI tidak ada biaya administrasi. Tapi kalau menggunakan bank lain selain BNI, ini pastinya akan ada kena biaya transfer ya, bukan biaya administrasi. Biaya transfer ke rekening lain sebesar 6.500, kira-kira begitu. Jadi kalau boleh ya menggunakan BNI supaya tidak terkena biaya transfer ke rekening lain. Selanjutnya ketika sudah melakukan pembayaran, baru seleksi administrasi. Di sini peserta wajib mengupload berkas yang saya sebutkan tadi dari poin 1 sampai poin 7, gitu ya. Dan jalur umum tidak perlu melampirkan kartu pusuka dan SKTM. Kalau yang jalur khusus harus lengkap. Nah, pada seleksi administrasi ini, panitia akan melakukan verifikasi berkas, gitu ya.
panitia akan melakukan verifikasi berkas. Jadi berkas tidak hanya lengkap saja Bapak Ibu sekalian, tapi akan kami verifikasi. Berikutnya, membayar biaya seleksi. Peserta yang dinyatakan lengkap berkas administrasinya akan mendapatkan 16 kode pembayaran seleksi. Nah, ini sama membayar ke Bank BNI ya, melalui virtual account. Nah, tadi verifikasi berkasnya lolos gitu ya, tidak ada manipulasi data gitu ya. Walaupun lengkap, tapi kalau datanya dimanipulasi juga tidak akan dinyatakan lolos. Berikutnya pengumuman tanggal 5 Juni 2005, pengumuman pertama. Panitia akan mengumumkan hasil kelengkapan administrasi dan pemilihan lokasi seleksi. Jadi berkas setelah lengkap dan diverifikasi dan dinyatakan tidak ada pemalsuan dokumen dan seterusnya, baru akan diumumkan di tanggal 5 Juni. Dan di sini nanti peserta gitu ya, dapat memilih lokasi seleksi serta gitu ya, dapat mencetak kartu seleksi gitu ya, yang telah melunasi biaya seleksi. Berikutnya ada seleksi akademik tanggal 10 sampai dengan 17 Juni 2025. Ini peserta diminta untuk mengupload rapor dan seterusnya Bapak Ibu sekalian. Berikutnya nanti ada seleksi secara luring tanggal 10 sampai dengan 17 Juni juga. Ada seleksi fisik terdiri dari lari, pull up, chinning, push up, dan modified push up. Ini untuk khusus yang putri, serta modified sit up ya untuk yang putri juga, gitu ya. Kemudian ada wawancara, kemudian seleksi kesehatan. Lokasi diharapkan seleksi di lokasi yang terdekat dengan domisili peserta. Ini kami sangat mengharapkan. Kemudian rekap hasil seleksi tanggal 18 sampai dengan 23 Juni 2025. Selanjutnya pengumuman tahap 2 atau pengumuman akhir seleksi, gitu ya. Dan di sini pengumuman diumumkan pada tanggal 1 Juli 2025. Kemudian kita berikan kesempatan masa sangga tanggal 2 dan 3 Juli. Selanjutnya pengumuman pasca sangga tanggal 4 Juli. Jadi kalau dari tanggal 1 Juli, kemudian ada yang menyangga, kemudian akan diumumkan ulang pada tanggal 4 Juli. Baru daftar ulang tanggal 12 Juli, masuk asrama tanggal 28 Juli, kemudian mulai perkuliahan tanggal 11 Agustus. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, ini jalur kerjasama adanya di PKP Sidoarjo. Ini saya pikir jalur kerjasama berlaku bagi mitra-mitra yang sudah bekerja sama. Contohnya kami sudah bekerja sama dengan Kabupaten Pasir, Bapak Ibu sekalian. Kabupaten Pasir ini akan memberikan beasiswa kepada putra-putra terbaiknya di Kabupaten Pasir. Ada di 23 desa. Kurang lebih kuotanya 50 orang gitu ya. Ini yang jalur umum. Kemudian kami juga punya mitra dari yayasan di Timika Bapak Ibu, pembiayaannya dari Freeport Bapak Ibu sekalian. Nanti teman-teman yang ada di Timika, teman-teman yang ada di Kabupaten Pasir bisa merapat ke pemerintahan Kabupaten Pasir dan ke Yayasan Freeport gitu ya, untuk berkoordinasi gitu ya, untuk membantu yayasan dan Kabupaten Pasir untuk mendapatkan anak-anak yang betul-betul bisa diberikan kesempatan untuk mendapatkan beasiswa. Ini jalur umum Bapak Ibu sekalian, tapi pembiayaannya dari Pemda dan pembiayaannya dari Yayasan YPMAK yang jangan masalah dari Freeport Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Dan ini jalur seleksi gelombang kedua. Ini jalur umumnya Bapak Ibu sekalian. Ini bagi anak pelaku yang mengikuti di jalur pertama tadi. Di format yang ada ya, silakan Bapak Ibu akses, nanti akan kami bagikan kembali. Ya Bapak Ibu, ini bagi jalur umum reguler dan jalur khusus yang tidak lulus di gelombang pertama bisa mengikuti di gelombang kedua. Lanjut. Nah ini tanggal-tanggal pentingnya Bapak Ibu.
nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan ini semua di di pengumuman ya yang ada di website kkp.go.id terkait dengan penerimaan taruna baru. Lanjut. Nah, ini satuan pendidikan, tadi kuota-kuota yang sudah saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, totalnya ada 1.650 kuota di tahun 2025. Lanjut. Nah, ini alamat satuan pendidikan, juga nanti bisa dibaca di pengumuman Bapak Ibu sekalian, sudah tertera gitu ya, terkait dengan alamat daripada 11 satuan pendidikan yang ada di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Lanjut. Nah, ini dokumen seleksi administrasinya Bapak Ibu, ada 7 ya Bapak Ibu. Nah, ini seperti yang saya sampaikan di awal, ada foto, ijazah, kartu keluarga, KTP, bukti transfer, kartu kusuka, serta SKTM. Nah, ini keterangannya, semua dokumen asli wajib disimpan oleh peserta dan harus ditujukan kepada panitia pada saat daftar ulang. File dokumen yang diunggah harus jelas dan dapat dibaca. Panitia tidak akan memproses dokumen yang tidak jelas atau tidak dapat dibaca. Nah, ini uraiannya, aturan mainnya, ada formatnya, nanti tinggal disampaikan kepada calon peserta. Next. Ini yang jalur umum sama Bapak Ibu, hanya tidak ada SKTM sama kartu kusuka. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, buat teman-teman penyuluh, bagi yang tidak memiliki kartu kusuka dapat membuat surat keterangan anak pelaku sesuai dengan form A, Bapak Ibu sekalian. Ini diketahui oleh kepala desa, diketahui oleh penyuluh perikanan atau koordinator penyuluh, serta diketahui oleh kepala dinas, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, banyak sekali yang mereka itu sebetulnya ya, mohon maaf sekali ya Bapak Ibu, sebetulnya bukan berasal dari keluarga anak pelaku utama, Bapak Ibu sekalian. Akhirnya pindah kartu keluarga supaya bisa menjadi keluarga anak pelaku. Maka sesuai peraturan nomor 1 tahun 2025 tentang penerimaan peserta didik, keluarga pelaku usaha atau pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan yang selanjutnya disebut keluarga pelaku utama adalah anggota keluarga dari keluarga yang berprofesi sebagai pelaku usaha atau pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan sebagaimana tercantum dalam dokumen dalam dokumen kependudukan paling kurang 1 tahun terakhir, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kakaknya kita lihat tanggal 3 Maret, nah berarti ya sudah jelas ini peruntukannya untuk mendaftar ini gitu ya. Kenapa bergeser kakak? Karena sejatinya bukan anak pelaku, tapi keluarga pelaku. Kira-kira gitu ya. Nah, kita aturannya adalah paling kurang 1 tahun terakhir. Karena banyak sekali Bapak Ibu yang melakukan hal-hal seperti ini, Bapak Ibu. Ayah ibunya PNS gitu ya, dan mampu, terus seolah-olah ikut neneknya yang punya tambak gitu ya. Kemudian jadi pelaku. Ini yang nggak tepat sasaran, Bapak Ibu. Kami ingin mendapatkan yang tepat sasaran, yang benar-benar tidak mampu, yang perlu kita biayai oleh negara, Bapak Ibu sekalian. Maka kalau bisa 1 tahun terakhir sebagai kontrol kita, Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan peraturan Kepala Badan nomor 1 tahun 2025. Lanjut. Nah, ini kontak layanannya, Bapak Ibu, ada di WA 081134 11118 serta 081134 1119. Di Telegramnya Bintaro KKP, kemudian ada Linktree dan ada di website. Lanjut. Saya pikir itu Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya adalah sesi diskusi. Mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait dengan perihal hal ini, atau diskusinya nanti kita sesuai arahan MC.
Baik, terima kasih Pak Dir. Eh, ini nanti akan satukan di sesi diskusi Bapak setelah seluruh paparan selesai. Bapak dan Ibu yang budiman, untuk berikutnya Bapak dan Ibu sebelum kita lanjut sejenak kami ingin mengingatkan Bapak dan Ibu kiranya dapat mengisi daftar hadir. Untuk tautan daftar hadir sudah tertera di kolom komentar. Silakan Bapak dan Ibu untuk bisa mengkliknya dan mengisi daftar presensi ataupun juga daftar kehadiran pada form yang sudah dibagikan. Nah, Bapak dan Ibu, bila tadi Pak Yaser sudah memaparkan terkait dengan satuan pendidikan tinggi, berikutnya Bapak dan Ibu kita akan menyimak dan mendengarkan paparan terkait dengan satuan pendidikan menengah yang akan disampaikan oleh Ketua Tim Kerja Penerimaan Penyelenggaraan Wisuda Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan. Kepada Ibu Aryani Andayani, kami silakan. Baik, terima kasih waktunya, Mas Afri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir di acara sosialisasi pagi ini. Izin kami ingin menyampaikan terkait dengan Pentaru Satuan Pendidikan Menengah Vokasi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jadi untuk satuan pendidikan menengah itu kita memiliki 5 lokasi, yaitu di SUPM Ladong, SUPM Pariaman, SUPM Kota Agung, kemudian SUPM Tegal, dan SUPM Waiheru. Untuk kuota tahun ini itu totalnya ada 487 orang. Kemudian untuk SUPM Ladong itu ada 120, kemudian SUPM Pariaman 120, SUPM Kota Agung 60, kemudian SUPM Tegal 81 orang, dan SUPM Waiheru 106 orang, yang semuanya ini melalui jalur khusus. Jadi tidak ada jalur umum untuk yang program SUPM. Berikut itu adalah syarat-syaratnya, hampir sama Bapak Ibu dengan yang tadi di Satuan Pendidikan Tinggi. Nah, ini bedanya tentunya untuk ijazah itu adalah ijazah SMP atau sederajat atau surat keterangan lulus. Kemudian kartu keluarga itu sama Bapak Ibu dengan yang Satuan Pendidikan Tinggi. Yang beda adalah di umurnya tidak lebih dari 18 tahun pada tahun berjalan. Yang nomor 5, 6, 7 semuanya sama ya dengan Satuan Pendidikan Tinggi. Yang nomor 10 mungkin ada perbedaan sedikit karena prodi-prodinya berbeda. Tidak berkacamata, lensa kontak pada kompetensi keahlian nautika kapal penangkap ikan dan teknik kapal penangkap ikan. Adapun pada kompetensi keahlian lain diperbolehkan berkacamata dengan ukuran maksimal minus plus silinder 1. Jadi boleh untuk yang selain keahlian nautika kapal dan teknik kapal boleh berkacamata. Nah, untuk kompetensi nautika kapal penangkap ikan dan teknik kapal penangkap ikan hanya untuk pendaftar laki-laki. Tidak buta warna parsial maupun total, bersedia mengikuti tahapan seleksi penerimaan, bersedia tinggal di asrama selama mengikuti pendidikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, memiliki kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan yang masih berlaku, atau surat pernyataan keabsahan data sebagai anak pelaku utama sesuai dengan form A pada lampiran atau bisa diunduh melalui website di Pentaru kkp.go.id/SUPM. Memiliki surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh lurah kepala desa setempat.
Kemudian berkas administrasi yang harus disiapkan hampir sama sih dengan yang satuan pendidikan tinggi, yaitu foto, ijazah STTB, surat tanda lulus, atau surat keterangan telah mengikuti ujian akhir, atau rapor semester 5. Jadi untuk pendaftaran boleh pakai rapor semester 5, tapi nanti saat daftar ulang itu harus membawa ijazah asli. Kemudian kartu keluarga, KTP orang tua, ayah dan ibu, dua-duanya ya. Kemudian kartu Kusuka atau mungkin lebih baik kartu Kusuka atau surat keterangan sebagaimana form A. Tapi jika dimungkinkan bisa kartu nelayan, kartu asuransi nelayan, kartu pembudidaya, kartu anggota kelompok milik orang tua. Kemudian yang paling utama Bapak Ibu harus memiliki surat keterangan tidak mampu. Kemudian untuk jadwal pendaftarannya itu sudah dibuka ya, mulai 12 Maret kemarin di launching oleh Pak Menteri sampai dengan 31 Mei. Nah, ini agak berbeda dengan pendaftaran di Satuan Pendidikan Tinggi. Kalau yang di Satuan Pendidikan Tinggi itu peserta didik ya, calon peserta didik atau pendaftar itu bisa secara mandiri membuat akun di website Pentaru. Namun untuk yang Satuan Pendidikan Menengah nanti akan dibantu oleh operator dari SUPM. Jadi cukup membawa berkas atau menyerahkan berkas soft copy ke panitia. Nanti upload, maaf tidak ada upload berkas, mungkin nanti masalah pendaftarannya di apa namanya di websitenya itu adalah melalui operator di SUPM. Jadi pendaftaran seleksi administrasi itu dari tanggal 12 Maret sampai 31 Mei, kemudian pengumuman tanggal 5 Juni, pengumuman untuk kelengkapan berkas administrasi. Jika dinyatakan lengkap, maka peserta akan masuk ke seleksi berikutnya, yaitu ada seleksi akademik, seleksi fisik, seleksi wawancara, seleksi kesehatan pada tanggal 10 sampai 18 Juni. Nah, ini untuk seleksi di SUPM kemungkinan bisa langsung datang ke sekolah atau sebetulnya untuk yang Aceh ya, Aceh itu nanti akan bisa juga lewat daring ya untuk seleksi fisiknya itu, tapi nanti ada tim mungkin dibantu penyuluh biasanya itu yang mengawasi ketika tes seleksi fisik. Itu nanti bisa berkoordinasi dengan SUPM Ladong, memungkinkan juga untuk tes seleksi ini secara online gitu. Kemudian nanti ada rekap hasil seleksi itu adalah 10 sampai 18 Juni, pengumuman 20 Juni, nanti ada masa sanggah di tanggal 23 sampai 25 Juni. Jadi masa sanggah ini untuk memberikan kesempatan bagi peserta yang mungkin tidak berkenan dengan hasil pengumuman. Jadi kita akan menampung. Nah, kemudian untuk pengumuman masa sanggah adalah tanggal 26 Juni. Daftar ulang itu di tanggal 1 sampai 4 Juli dan masuk asramanya baru tanggal 20 Juli, mulai sekolah tanggal 21 Juli. Ini mungkin jadwal sama yang tadi ya, masih sama. Semua informasi ini nanti ada di pengumuman yang sudah tersedia di website Pentaru KKP Go ID/SUPM. Nah, ini adalah jenis dokumen yang bisa diberikan ke panitia. Itu bisa dalam bentuk soft file yang bisa nanti bisa lewat WA, nanti ada kontaknya di slide berikutnya kami jelaskan, atau melalui emailnya SUPM. Jadi tadi boleh datang langsung ke sekolah, membawa berkas, hard copy gitu ya, atau boleh juga soft copy yang dikirim lewat WA kontak panitia SUPM atau melalui email SUPM.
Kemudian ini alamat dari satuan pendidikan dari 5 SUPM. Nah, ini tata cara pendaftarannya seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa pendaftar bisa menyerahkan berkas administrasi dalam bentuk hard copy datang langsung ke SUPM terdekat atau pendaftar menyiapkan scan dokumen format file JPG atau PDF berkas administrasi dan dikirimkan ke nomor kontak atau email SUPM terdekat. Di sini informasi terkait dengan kontak, yaitu email maupun kontak HP, masing-masing SUPM itu sudah ada di websitenya Pentaru. Kemudian ini juga sudah dijelaskan tadi oleh Pak Direktur bahwa terkait dengan surat keterangan sebagai anak pelaku utama itu diwajibkan sebagaimana tercantum dalam dokumen kependudukan paling kurang 1 tahun terakhir sesuai dengan Perka Kabada nomor 2 tahun 2025 tentang penerimaan peserta didik di Satuan Pendidikan Menengah Vokasi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, pelaku utama itu ada pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan usaha atau kegiatan pada bidang tertentu. Dalam hal ini terbatas pada subsektor pengelolaan ruang laut, penangkapan ikan, pengangkutan ikan, pembudidaya ikan, pengolahan ikan, dan pemasaran ikan. Pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan adalah orang perseorangan atau kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan untuk mendukung usaha sektor kelautan dan perikanan. Dalam hal ini terbatas pada subsektor pengelolaan ruang laut, penangkapan ikan, pengangkutan ikan, pembudidaya ikan, pengolahan ikan, dan pemasaran ikan. Saya yakin kalau penyuluh sudah sangat paham ya dengan ini, karena penyuluh yang membantu membuat kartu kusuka. Kemudian ini form B. Form B adalah formulir pemeriksaan kesehatan yang bisa di-download melalui website Pentaru SUPM. Kemudian ini adalah kontak layanan. Jadi tadi ada kontak yang langsung ke SUPM kaitannya dengan pendaftaran atau seleksi proses seleksi penerimaan ya. Tapi untuk kontak yang ini adalah kontak pengaduan. Jika misalnya dari SUPM misalnya ini kan sebetulnya tidak dipungut biaya sama sekali. Nah, misalnya nanti ada SUPM atau oknum ya, oknum tertentu yang meminta biaya dalam hal pendaftaran atau dalam hal seleksi. Ini adalah kontak pengaduannya. Jadi di WhatsApp 0821181494090. Jadi berbeda kontak yang tadi dengan kontak yang sekarang. Nah, di selama proses sebelum dibuka itu banyak sekali peserta atau pendaftar calon pendaftar yang sudah membuka link link website Pentaru baik yang Satuan Pendidikan Tinggi maupun SUPM. Nah, itu kadang masuk ke website yang masih belum terupdate. Nah, informasinya jadi tidak terupdate juga. Untuk itu, mohon mungkin nanti bisa dijelaskan ke calon pendaftar bahwa ini bisa di-clear dulu di browser. Jadi masuk ke browser, kemudian klik titik 3 di kanan atas, lalu klik history, terus delete browsing data. Nah, ini supaya nanti ketika masuk ke website Pentaru adalah website yang diakses adalah website yang terupdate. Baik, mungkin saya sedikit mau share terkait dengan websitenya. Jadi di sini ketika baru masuk, nanti akan ada informasi bahwa pendaftaran
Ini tidak dipungut biaya apapun, gratis. Berbeda dengan yang tadi yang Satuan Pendidikan Tinggi memang ada biaya pendaftaran dan juga ada biaya seleksi. Tapi untuk yang SUPM tidak dipungut biaya sama sekali. Jadi ini tampilan dari website Pentaro SUPM. Nanti pengumuman bisa dicek di sini di pengumuman. Nah, ini bisa di-download. Paketan ke sih cewek nggak masalah. Bisa langsung dibaca di layar juga. Kita klik ke home. Untuk informasi alamat ada di website juga. Kemudian di sini sudah ada kontaknya ya Bapak Ibu. Ada email kontak langsung ke SPM dan ada nomor HP atau nomor telepon yang bisa dihubungi jika memang mau mendaftar secara online. Dibantu nanti operator dari SUPM yang akan mendaftarkan melalui website Pentaro SUPM. Baik Bapak dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bu Aya atas paparan yang sudah disampaikan. Bapak dan Ibu yang budiman, tadi kita sebuah paparan terkait satuan pendidikan tinggi dan juga satuan pendidikan menengah, vokasi kelautan dan perikanan yang ada di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dan kita sudah menyimak beberapa persyaratan dan juga yang menjadi perbedaan. Apa sih sebenarnya perbedaannya antara Pentaru di satuan pendidikan tinggi dan juga di satuan pendidikan menengah. Nah, dan kami yakin juga tentunya para koordinator ataupun juga para penyuluh kelautan dan perikanan yang sudah bergabung di Zoom ini sudah ingin nih bertanya lebih detail gitu. Mungkin barangkali dari tahun sebelumnya sudah pernah juga ditanyakan hal yang sama ataupun juga mungkin sudah ada yang tanya nih gitu. Kalau kita dari media sosial beberapa juga sudah ada yang tanya beberapa hal detail. Nah, tentu juga berdasarkan sosialisasi tadi para penyuluh yang ada di seluruh kabupaten ataupun kota sudah menyimpan pertanyaan. Nah, saat ini kita akan membuka sesi diskusi untuk menampung pertanyaan-pertanyaan dari Bapak dan Ibu rekan-rekan penyuluh sekalian yang tentunya semoga saja nantinya juga dengan dibukanya ruang diskusi ini bisa menyamakan persepsi kita terkait dengan Pentaru KKP 2025 untuk satuan pendidikan tinggi, vokasi ataupun juga untuk satuan pendidikan menengah. Nah, untuk diskusi ini Bapak dan Ibu kita akan buka dan tentunya jalannya diskusi nanti akan dimoderatori oleh Ketua Tim Kerja Pelaksanaan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Bapak Ihsan Haryadi. Nah, Pak Ihsan, selamat siang Pak Ihsan, apa kabar siang hari ini? Siang Pak Musa Beja, sehat selalu, alhamdulillah. Nah, siap. Kalau ngomong masalah penyuluh memang kita selalu ingat dengan Pak Ihsan gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu, untuk jalannya diskusi nanti akan dipandu oleh Pak Ihsan yang sudah andal dan terpercaya dalam berkoordinasi dengan penyuluh yang ada di Indonesia. Kami silakan Pak Ihsan untuk memimpin jalannya diskusi. Baik, terima kasih Mas Aprijal, host kondang kita nih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat tadi Ibu Kapuslu, kemudian Pak PLT Kapusdik, ya Mbak Aprijal, host, kemudian narasumber Bapak Dr. Yasir Tisnavi, SST, PIMT, Direktur Poltek Kapus Sidoarjo, yang telah menyampaikan paparan terkait dengan satuan pendidikan tinggi, Ibu Aryani Andayani, SSI, MSC, Ketua Tim Kerja Penerimaan Penyelenggaraan dan Wisuda, Pusdik, rekan-rekan dari Satmika, kemudian dari Sesba, Pusdik, Puslo ya, dan juga tentu saja koordinator penyuluh dan juga rekan-rekan penyuluh yang hadir ya. Seyogianya hari ini kita mesti ada hadir sekitar 480-an ya wakil penyuluh dari 480 kabupaten kota. Tetapi mungkin karena hari ini juga banyak sekali agenda-agenda lain sehingga sepertinya tidak semua hadir. Mudah-mudahan nanti informasi ini ada rekamannya Pak Aprijal ya, nanti bisa kita sampaikan dan juga bahan materinya. Sangat terhormat sekali saya ditugaskan untuk memandu acara sesi ini ya. Jadi kemarin alhamdulillah selamat ya telah di launching Pentaru untuk tahun akademik ya 2025-2026 ya. Seingat kami Pak Aprijal tahun lalu itu sosial Pentarunya April nih, sekarang mulai Maret nih, keren betul. Jadi kita pastikan bahwa kita lebih cepat terdepan untuk mensosialisasikan ini ke masyarakat khususnya yang pelaku usaha dan pelaku pendukung sehingga kita bisa memperoleh lebih cepat lagi dan terbaik calon-calon yang bisa
sekolah. Saya apresiasi pada teman-teman Pusdik dan KKP ya, yang launching lebih cepat yang dari biasanya ya. Baik, rekan-rekan semuanya, tadi telah dijelaskan terkait dengan apa itu Pentaru dan sebagainya. Ini mungkin kami kesempatan yang ketiga atau keempat kali yang mensosialisasikan tiap tahun, mensupport itu. Untuk rekan penyuluh, jangan lupa bahwa terkait dengan Pentaru ini, sebenarnya ada tugas penyuluh, IKI penyuluh yang relevan, gitu ya Pak Rizal. Jadi kita mensupport Pentaru ini bukan berarti apa istilahnya hanya mensupport ya, tetapi juga ada karena terkait tugas penyuluh. Tugas penyuluhnya apa? Pertama, penyuluh jenjang terampil, kemudian mahir, penyelia, pertama muda, itu tugasnya Anda input ke suka. Sehingga pada saat misalkan membantu Pentaru, ladang kita untuk kemudian sampai muda juga, ini terkait kita untuk melakukan pendampingan akses informasi. Ya. Jadi materi Pak Direktur, materi Bu Riani itu bisa sampaikan ke penyuluh, ke pelaku binaan kita itu sebagai IKI kita juga. Artinya membantu mensosialisasikan indikator informasi program KKP ya. Dan ketiga adalah terkait dengan IKI, terkait dengan pendampingan bantuan pemerintah. Ya. Jadi rekan-rekan penyuluh ya, bantuan pemerintah ini selama ini kan rekan penyuluh yang selalu dalam benaknya itu misalnya pendampingan kapal, mesin, dan padahal ada dua bantuan pemerintah yang ada di BPSDMKP, yaitu beasiswa pelaku utama atau pelaku usaha ini dan juga pelatihan masyarakat. Jadi hari ini kita akan mensupport terkait bantuan pemerintah yang ada di BPSDMKP, yaitu beasiswa untuk Pentaru yang diawali dengan Pentaru gitu ya. Nah, sehingga apa yang kita lakukan ini akan dapat 3 IKU seperti ini Pak Afrizal ya. Jadi yang teman-teman lakukan itu tiga akan mencapai 3 IKU sesuai dengan jenjangnya ya. Jadi kalau kita bicara bantuan pemerintah, apalagi pasca efisiensi ini pasti akan sangat terbatas. Dengan adanya Pentaru, artinya 480 kabupaten kota di mana bertugas, dia akan bisa mendampingi ini ya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi bayangkan lokasi kita bisa jadi sudah tidak ada lagi misalkan bantuan pemerintah, kapal dan sebagainya. Tapi dengan Pentaru ini, artinya semua lokasi yang kita bertugas ini kita bisa mencapai tugas itu ya. Sepanjang kita bekerja sesuai dengan pedoman tadi ya, misalnya buat kusuka, kemudian tadi membuat surat keterangan dan sebagainya, itu data dukung yang bisa menjadi yang bisa kita laporkan gitu ya. Jadi itu ya teman-teman ya, jadi ada 3 IKU kita, indikator kinerja penyuluh yang terkait dengan Pentaru ini bisa kita laporkan ya. Apa ini sudah triwulan 1 ya. Ini Pentaru sudah mulai lebih cepat, berarti kita sudah bisa melaporkan di triwulan 1 apa yang telah dilakukan ya. Dan terkait kesukaan, saya rasa teman-teman penyuluh juga sudah paham dan kemarin-kemarin juga sudah intens ya terkait dengan pendataan kesukaan nelayan dan sebagainya. Kita berharap sebagai di Puslu ini teman-teman mendata misalnya kesukaan dan sebagainya betul-betul anak dari pelaku usaha. Itu ya mungkin pengantar diskusi dari kami. Jadi kita membuat sejelas-jelasnya dan sevalid mungkin, tidak boleh kompromi. Misalkan bukan anak pelaku usaha pelaku hukum jangan dibantu ya. Kita fokus pada itu. Baik. Untuk yang bertanya, silakan untuk resen atau juga nulis di chatroom juga. Ini sudah ada yang sudah resen Pak Irsan di Seva ya. Jadi nanti mohon secara singkat disampaikan nama dan lokasi tugasnya, kemudian pertanyaan disampaikan ke siapa, apakah ke Pak Direktur Sidoarjo, Poltek Sidoarjo atau ke Bu Aryani. Silakan Pak Irsandi. Dari Sarmi ya, wah ini luar biasa nih. Silakan Pak Irsandi. Penyuluh bertanya silakan di resen ya, sehingga memudahkan dari host untuk berikan kesempatan siapa yang akan bertanya. Pak Irsandi. Nah, Pak Irsandi seperti belum siap, kita kesempatan ke Pak Heri dari Bangkalan ya. Silakan Pak Heri. Assalamualaikum, terima kasih Pak Iksan. Mohon izin bertanya. Kebetulan saya tahun 2022 itu membantu teman anak pelaku usaha perikanan untuk masuk sekolah tinggi. 2 kami bantu, yaitu ke Sidoarjo sama yang di Kerawang.
sampai kita bikin kusuka sama rekon kepala dinas. Tetapi yang di Karawang lolos Bapak, tapi yang di Sidoarjo kami nggak lolos. Anak pelaku usaha. Setelah itu saya sempat bertanya kepada anaknya tersebut, kamu nggak lolos di bidang mana? Nggak paham saya Pak. Oh, habis itu suruh nyoba lagi, beliau nggak mau, tapi nggak lolos lagi. Apakah prioritas untuk anak pelaku itu apa masih ada tes-tesan yang membuat mereka tidak lolos gitu loh Pak? Karena mungkin dari fisik mereka nggak mampu untuk fisik atau bagaimana. Jadi pada saat saya tanya ke yang tidak lolos itu, dia tidak bisa jawab, nggak tahu saya lolos di mana. Mungkin kalau nanti umpamanya ada anak pelaku usaha atau yang dari umum itu ujian lalu nggak lolos itu, kita tahu nggak lolosnya di bidang apa mereka. Nanti tahun depan mungkin bisa dirubah atau bagaimana. Mungkin itu Pak Iksan pertanyaannya kami Pak. Baik, terima kasih Pak Heri. Mungkin Pak Direktur bisa langsung jawab aja, agak berangkat antisipasi ada jaringan terkendala. Silakan Pak. Ya, Baik, Pak saya Pak Pak Heri, Heri dari Pasaman. terima Terima kasih. kasih Pak. Jadi terkait dengan apa yang disampaikan Pak Heri tadi, tentunya kita ada mekanisme yang harus kita lalui, yaitu terkait dengan seleksi Pak Heri. Yaitu tadi dari mulai seleksi akademik, mereka upload rapor, kemudian yang kedua ada seleksi fisik, seleksi wawancara, seleksi kesehatan, gitu ya. Nah, ini tentunya ada standar penilaian Pak Heri. Maka ketika yang bersangkutan dinyatakan tidak lulus, gitu ya, berarti tidak memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan. Pertanyaannya, di Sidoarjo lulus, di Sidoarjo tidak lulus, di AUP lulus. Nah, makanya di kuota, Bapak Ibu, bisa melihat di kuota. Kalau pilih kuotanya yang paling banyak adalah AUP, 450 misalkan di tahun ini, dan di Sidoarjo cuma 50, berarti yang mendaftar di Sidoarjo akan bersaing dengan teman-teman yang di Sidoarjo. Kita kan dasarnya penilaian ya. Kira-kira gitu, ada rankingan. Siapa tahu nilainya tinggi sebetulnya, tapi di Sidoarjo kalah kan gitu. Nah, ini yang perlu harus digarisbawahi. Jadi sebisa mungkin peluang kuotanya kan ada. AUP kuotanya 450. Saya pilih di AUP saja nih supaya peluang lulusnya lebih tinggi. Karena kalau di Sidoarjo cuma 20%, Bapak Ibu sekalian. Jadi peluang lulusnya ketetapan tinggi Bapak Ibu sekalian. Bisa 1:10 Bapak Ibu sekalian, ya kan, tingkat ketetapan itu. Jadi monggo Bapak Ibu yang jelas, kami tetap melakukan sesuai dengan prosedur, sesuai dengan tahapan seleksi, dan tentunya yang dinyatakan lulus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi ada perankingan gitu ya Bapak Ibu terkait dengan penilaian. Maka pilihlah peluang-peluang yang memang kuotanya besar, yang bisa memungkinkan yang bersangkutan itu bisa masuk. Kemudian Bapak Ibu, terkait dengan kesehatan juga menjadi hal yang sangat penting Bapak Ibu sekalian. Terutama kita tidak akan menerima calon peserta yang punya riwayat penyakit menular Bapak Ibu sekalian. Karena kita tinggalnya di dormitori, tinggalnya di asrama gitu Bapak Ibu. Sehingga hal ini juga harus diperhatikan. Terkait dengan riwayat penyakit gitu ya. Ini juga harus menjadi perhatian. Nanti kalau boleh, Bapak Ibu tanyakan dulu, ada nggak riwayat penyakit menular? Misalkan yang bersangkutan punya hepatitis, atau TBC, atau apapun itu, ya lebih baik jangan mendaftar. Karena secara otomatis kalau punya penyakit menular, ya tidak akan diterima. Saya pikir itu Pak Heri dari Bangkalan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Direktur. Gimana Pak Heri, sudah jelas ya? Jadi jelas Pak Iksan, terima kasih informasinya. Baik, terima kasih Pak Heri. Mudah-mudahan tahun ini masih ada binaan Pak Heri, nelayan atau apa? Pembudidaya semua, dua-duanya yang tahun 2022. Iya Pak. Semuanya untuk menyampaikan informasi. Nanti kita mintakan ya ke Pusdi Pak Direktur ya, untuk kita sampaikan ya. Barangkali ada binaan kita yang anaknya itu masih dalam usia sekolah, apakah yang jenjang ke SUPM gitu ya, kemudian di jenjang pendidikan tinggi.
Baik, Pak Irsandi Seva, apa sudah siap dari Sarmi? Siap, Ini siap, luar Pak. biasa Ya, nih, siap. jauh sekali Sarmi. Siap, Pak. Silakan, Jaringannya tadi kurang silakan, bagus ya, Pak. silakan. Ya, Pak. Baik, Ya, selamat nggak siang. apa-apa, Saya tanpa Irsan Seva. foto nggak apa-apa. Ya, ya, siang. Baik, saya Irsani Seva, koordinator dari penyuluh dari Kabupaten Sarmi, Pak. Ini mengenai penerimaan siswa ini, Pak. Mungkin ya tahun-tahun sebelumnya SUPM yang masih disorong kami dari Sarmi mungkin masih bisa menjangkau. Tapi setelah sudah tutup kami agak setengah mati. Semakin peminatnya banyak, kami agak setengah mati, Pak, untuk apa yang mendaftar di SUPM ini. Kan yang yang di wilayah Papua kan di Sorong, emang sudah ditutup. Yang dibuka kan di Waiheru di Ambon. Kami ini agak setengah mati, Pak, untuk padahal peminatnya sangat banyak anak nelayan. Kami sering didatangi di dinas, ada penerimaan. Kami bilang bahwa kalau di Sorong mereka sudah tutup, sudah dijadikan balai. Jadi mungkin itu yang agak setengah mati, Pak. Mungkin ada kebijakan kami untuk di daerah di sini untuk untuk seleksinya, Pak. Mungkin panitia mungkin bisa datang kemari untuk menyeleksi kami di sini atau bagaimana, Pak? Jelas ya, Pak Sandi ya. Baik, Pak Direktur juga. Kemudian sekolah tinggi, Pak. Iya. Iya. Kemudian sudah sekolah kami tinggi tangkap, ini Pak. juga kami di sini aksesnya agak setengah mati, Pak. Baik. Sekolah tinggi juga aksesnya agak Sudah setengah mati di ditangkap, sini, Pak. Untuk mereka harus angkat biaya juga, Pak, untuk tes. Mungkin ada solusi, Pak, dari panitia, mungkin dari pusat juga seperti begitu, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Baik, itu saya, Irsandi Pak. dari Sarmi nih. Kalau Sarmi ini Pak Direktur mungkin ya Bu Arya bisa berikan tanggapan. Ya, baik. Silakan Pak Direktur. Atau Bu Arya juga. Bu Arya dulu ya, silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Irsandi. Betul, mungkin kami juga butuh informasi, Pak. Untuk yang SUPM Sorong, itu peminatnya berapa sih secara jumlah gitu ya? Banyak itu berapa gitu ya? Karena mungkin nanti akan kita sampaikan ke pimpinan. Ya, mungkin ke depannya bisa dibuka lagi, kita tidak tahu ya, belum bisa menjanjikan. Tapi maksudnya informasi bahwa peminatnya banyak itu seberapa sih gitu jumlahnya? Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait dengan kemungkinan kalau yang SUPM itu masih mungkin Bapak nggak perlu datang ke sekolah ya untuk seleksi, baik untuk mendaftar maupun seleksi itu bisa secara online. Jadi misalnya untuk pendaftaran itu nanti disiapkan saja file dalam bentuk soft file ya, dalam bentuk JPG atau PDF, nanti dikirimkan ke WA yang sudah ada di website Bapak. Kirim dokumen tersebut ke misalnya mau mendaftar ke Waiheru berarti di WA atau di email ke Waiheru. Nanti untuk proses seleksi berikutnya itu kan ada kayak seleksi kesehatan, terus kemudian wawancara, fisik itu pun bisa secara online. Jadi nanti ketika seleksi fisik namun dipandu oleh mungkin didampingi oleh penyuluh, terus berkoordinasi dengan panitia seleksi SUPM Waiheru pada saat seleksi fisik itu bisa dilihat gitu dari Waiheru bahwa yang bersangkutan sedang menjalani proses seleksi fisik gitu. Jadi sebetulnya untuk yang SUPM memungkinkan untuk secara online karena ini yang Ladong, kasus yang SUPM Ladong itu sebelumnya itu juga sudah melakukan seleksi fisik secara online, dibantu oleh penyuluh, Bapak Ibu. Jadi memang penyuluh ini ujung tombak di lapangan yang bisa membantu banyak bidang di seluruh KKP ini ya. Jadi termasuk seleksi tadi itu untuk yang SUPM Ladong sudah melakukan. Jadi kita sudah pernah melakukan hal seperti itu. Nah, nanti bisa untuk yang Waiheru, misalnya dari Sarmi ingin mendaftar ke Waiheru, sangat dimungkinkan untuk yang online. Mungkin untuk SUPM seperti itu ya, Bapak Ibu. Mungkin untuk yang
Satuan Pendidikan Tinggi, Pak Dir Sidoarjo yang akan jelaskan. Silakan Pak Direktur. Baik, Bapak izin Pak Irsandi dari Kabupaten Sarmi, terima kasih pertanyaannya. Jadi betul apa yang disampaikan Bu Aya bahwa di pendidikan tinggi juga sudah berlangsung. Jadi nanti ketika calon peserta memilih lokasi uji dan ternyata jauh lokasi ujinya dari domisili, bisa uji melalui media online Bapak Ibu sekalian. Ini juga atas dasar dialog dengan teman-teman penyuluh di tahun lalu. Jadi kasusnya sama di Papua, sudah jauh-jauh datang menuju lokasi uji di Sorong, waktunya butuh berapa hari itu menuju lokasi, biayanya lebih sampai 1 juta lebih, ujian Sorong tiba-tiba nggak lulus gitu ya. Akhirnya atas dasar itu kita coba akomodir gitu ya. Akhirnya kita lakukan dengan uji online. Nanti terdepannya adalah teman-teman penyuluh Bapak Ibu. Nanti ujiannya secara online, kita pandu melalui Zoom atau melalui WA ya, video WA gitu ya. Yang jelas ada nggak sulit gitu ya dalam melakukan itu. Oh adanya video call ya video call. Kalau bisa pakai Zoom. Nanti akan dipandu dari panitia kami di Sidoarjo gitu ya, bagaimana mekanisme tesnya. Ini sudah dilakukan di Kepulauan Nias, kemudian di Kepulauan Riau, kemudian di Kalimantan, kemudian di Papua juga sudah melakukan. Jadi nanti kalau memang kesulitan untuk menuju lokasi uji, bisa dilakukan secara online, tentunya dengan bantuan teman-teman penyuluh. Kira-kira gitu Pak Irsandi, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Direktur. Mudah-mudahan tadi sudah dipahami ya. Jadi juga menarik nih, ternyata penyuluh bisa membantu mensupport yang terkait yang teknis ya, tadi uji fisik dan sebagainya. Mungkin Bu Aryani, barangkali nanti kita perlu komunikasikan lagi siapa-siapa penyuluh yang akan mensupport itu ya. Sebenarnya kita buatkan surat tugasnya ya. Untuk yang terkait yang tugas yang tadi ya. Kalau terkait dengan tugas sekarang nih, berlaku untuk semua penyuluh nih ya. Kalau yang pendataan kusuka artinya penyuluh yang terampil sampai ke muda tuh kan. Kemudian yang penyampaian informasi bahwa adanya Pentaru ini dari mahir sampai muda. Kemudian pemerintah dari pertama dan muda itu ya. Tapi yang terkait yang fisik tadi ya barangkali juga kami mohon informasinya siapa-siapa yang akan membantu ya. Mungkin terkait dengan kendala geografis dan sebagainya. Ya pasti rekan-rekan penyuluh kita harus merasa terhormat ya. Sekiranya kita diberi kepercayaan membantu misalkan aspek yang tadi ya. Setelah seksualisasi, seks fisik dan sebagainya kita support. Karena apa yang kita lakukan ini untuk kebaikan binaan kita juga ya. Dengan pendidikan inilah yang akan merubah semuanya, merubah peradaban. Sebelum ada yang lain bertanya, di chat room juga ada yang bertanya terkait dengan biaya ini Pak. Jalur umum Pak Direktur nih, seperti ke Sidoarjo ya, jalur umum. Kemudian di PPT-nya kan mungkin tadi tidak ada ya terkait dengan pembiayaan pendaftaran untuk biaya jalur umum. Jadi ada yang bertanya terkait pembiayaan untuk seleksi jalur umum nih Pak. Barangkali apakah akan disampaikan di forum ini, apa mungkin akan layan di layar forum? Baik Pak Ihsan, terkait dengan biaya pendaftaran untuk di jalur umum, yang pertama biaya pendaftarannya sama. Jadi untuk biaya pendaftaran dan biaya seleksi sama Bapak Ibu, pendaftaran 125, biaya seleksi 150, total 275. Kemudian Bapak Ibu, ada biaya UKT Bapak Ibu, biaya SPP per semester itu 4.300.000 Bapak Ibu sekalian. 4.300.000. Kemudian ada biaya makan Bapak Ibu. Biaya makannya adalah ini kembali untuk peserta didik ya Bu. Itu totalnya 950.000 per bulan Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau per semester itu kurang lebih 5.700.000. Berikutnya ada biaya asrama, per bulannya adalah 175.000. Ini sudah bebas mandi Bu ya. Gitu ya. Kemudian fasilitasnya AC Bapak Ibu, kamarnya AC gitu ya. Nah, ini biayanya per semesternya 1.050.000. Jadi 175 kamarnya AC gitu ya. Ini kami fasilitasi. Kemudian asuransi 100.000 per tahun. 100.000 per tahun. Jadi anak-anak diasuransikan Bapak Ibu.
Kemudian untuk seragam dan perlengkapan itu 6 juta, Bapak Ibu sekalian. 6 juta per taruna sampai dengan lulus, sampai dengan 3 tahun. Kemudian ada biaya wisuda 2 juta rupiah. Itu dibayarkan di semester 5. Jadi sebetulnya murah Bapak Ibu, hanya 4.300.000. 4.300.000. Kalau biaya makan dan asrama kan kembalinya kepada anak-anak lagi. Kira-kira gitu Pak Iksan? Baik, Pak Direktur cukup jelas penjelasannya. Selanjutnya Pak Toha, kami silakan Pak Toha. Ini Pak Toha Lamongan tuh, silakan Ya, Pak dari Toha. siapa? Mohon izin Pak Iksan, Silakan. saya Toha dari Lamongan. Ya. Yang alhamdulillah untuk tahun 2024 kami penyuluh Lamongan telah memfasilitasi dan alhamdulillah diterima sebanyak 4 orang Pak, anak pelaku usaha di Lamongan. Kemudian yang ingin saya Diterima di tanyakan mana, Pak, yang di Poltek apa? di Poltek Apis Sidoarjo Pak. Di luar. Ya. Ya, silakan. Karena ya, kemudian yang ingin saya tanyakan Pak, untuk kuota jalur khusus di Poltek Apis Sidoarjo untuk tahun 2025 ini berapa orang? Mungkin nanti ini bisa menjadi pertimbangan kami untuk menyarankan kepada anak pelaku utama, gitu Pak. Kemudian yang kedua, terkait dengan persyaratan, kalau yang kami ketahui untuk tahun 2024 itu tidak ada persyaratan surat keterangan tidak mampu untuk pendaftaran jalur khusus. Nah, untuk tadi disampaikan untuk tahun 2025 untuk pendaftar melalui jalur khusus harus harus membuat surat keterangan tidak mampu. Nah, ini berarti kan untuk pelaku utama yang sekiranya mampu itu tidak ada peluang untuk melalui jalur khusus, seperti itu Pak, yang ingin saya sampaikan. Apakah seperti itu? Kalau dirasa bahwa pelaku utama itu mampu, berarti tidak bisa mendaftar melalui jalur khusus. Nah, mungkin itu Pak Iksan yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang mendaftar banyak, tapi yang diterima sedikit. Itu terima kasih Pak Toha sudah mendampingi. Kemudian terkait dengan pertanyaan SKTM. Jadi Pak Toha, kenapa SKTM kita taruh di awal? Bahwa semangat kita adalah untuk membantu yang tidak mampu, Bapak. Untuk membantu yang tidak mampu. Anak pelaku utama perikanan pelaku usaha perikanan yang tidak mampu. Jadi semangatnya bagi anak-anak putra-putri nelayan yang tidak mampu, ya ini yang kita biayai sehingga tepat sasaran, Pak Toha. Tahun lalu apakah ada SKTM, tapi setelah dinyatakan lulus kemudian dia daftar ulang, wajib menyerahkan SKTM. Kenapa sekarang ditaruh di awal? Supaya yang mampu-mampu gitu ya, masuknya ke jalur umum di Sidoarjo sehingga mampu berbayar. Sehingga kesempatannya kita berikan bagi yang tidak mampu, Pak Toha. Jadi yang mampu biar berbayar saja, Pak Toha. Misalkan punya kapal 50, ya kan? Kemudian punya tambak, ya kan? 30 hektar, ya kan? Nah, misalkan begitu. Jadi kita berikan kesempatan yang tidak mampu, Pak Toha, untuk mendapatkan pembiayaan dari negara, sehingga semangatnya adalah mengangkat teman-teman kita, anak-anak pelaku yang memang benar-benar tidak mampu. Kalau ada anak pelaku yang mampu, tolong diarahkan ke jalur umum, ke Sidoarjo, karena mereka mampu berbayar. Saya pikir itu Pak Toha. Terima kasih Pak Iksan. Baik, terima kasih Pak Direktur. Sangat penjelasan sangat jelas. Jadi teman-teman penyuluh, jadi kita harus membedakan ya antara yang pelaku usaha kita mampu atau tidak mampu ya. Sependapat kalau pelaku usaha kita mampu, seharusnya dia di jalur umum ya, sehingga bisa seleksi dan juga membiayai dirinya sendiri ya dengan orang tuanya. Baik, silakan jika ada yang lain teman-teman yang akan bertanya. Kita rencana bikin sampai jam 11, nanti Pak PT Direktur Kapusdik akan juga menyampaikan arahan dan pesan sebelumnya. Bu Aryania, tadi ada tambahan informasi terkait yang tadi pertanyaan sebelumnya? Juga silakan. Ya, mungkin sudah jelas ya yang disampaikan Pak Direktur bahwa
karena memang nanti yang akan dibiayai oleh negara itu adalah yang tidak mampu, jadi sebaiknya langsung di depan saja gitu, bahwa SKTM itu ada di pendaftaran. Ketika SKTM itu ditaruh misalnya di belakang gitu ya, setelah seleksi, itu juga nanti percuma gitu, karena nanti yang akan dibiayain itu hanya yang memiliki SKTM atau yang tidak mampu. Mungkin itu aja, Pak. Ada pertanyaan lagi mungkin itu, Pak. Ya, baik, terima kasih atas tambahannya. Yang penting teman-teman penyuluh, kita fokus terkait dengan penyiapan sekarang ya. Kesukaannya, kemudian menyampaikan informasi ini, kemudian juga pendampingan nanti. Kalau ada yang seperti Bu Hamzah sampaikan, kan kasus-kasus kecil yang saya yakin di kita pasti sangat tidak mungkin lah kita ajarkan ya. Jadi mudah-mudahan jangan membuat kita tidak semangat, justru harus semangat ya. Karena kita mencari anak-anak pelaku usaha kita yang handal biar sekolah dan siap menggantikan kita semua nanti. Terakhir Pak Dedi Sutisna, silakan sebelum nanti Pak Direktur akan memberikan sambutan. Yes, bisa terdengar Pak. Baik. Ya, Assalamualaikum silakan, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Ihsan yang kami hormati Pak Direktur, kemudian Ibu Aryani, Pak Ihsan, dan Bapak Ibu sekalian. Izin Pak Ihsan, Pak Direktur, kaitan dengan yang Pak Direktur sampaikan tadi, mohon izin Cap. Pertama yang ingin saya sampaikan Pak Ihsan, sudah dalam 3 tahun ini alhamdulillah syukur kami dari Oku Timur memfasilitasi, membantu sampai dengan kemudian mereka bisa duduk kuliah. Sudah 3 tahun ini di Politeknik D3 Pak. Baik ada yang di Dumai ataupun di Pangandaran begitu Pak. Alhamdulillah syukur, dan tahun ini insya Allah kami coba fasilitasi demikian Pak. Walaupun sebenarnya tidak hanya kita berpikir bukan masalah IKU Pak, tapi ini kepedulian Pak. Seperti itu, karena generasi tadi. Namun Pak mohon izin, saya mungkin sedikit kemudian agak menyambungkan dengan Bapak Ibu yang pendahulu bertanya. Mohon izin Pak, terus terang betul adanya yang disampaikan tadi Bapak Ibu bahwa ya sebenarnya ini kan kalau D4 mohon izin Pak Direktur menjadi kampus favorit kan begitu. Namun jujur saja kami ini Pak dari Oku Timur lah, saya nggak tahu kabupaten lain, memang ya oke prestasi menjamin, tinggi postur badan bahkan atlet pun menjamin gitu Pak ya. Tapi pada kenyataan setelah selesai fisik tidak masuk di lulusan akhir begitu Pak. Artinya tidak terakomodir pada saat dinyatakan lulus untuk bisa masuk di D4 Pak. Baik kampus utama ataupun misalnya tempo hari yang ada di Kota Agung dan sebagainya demikian Pak. Nah ini yang kemudian kami ini kan penyuluh betul kata Pak Ihsan, saya setuju Pak. Kita nurani kita politik, tapi ini kita ada punya beban moral Pak Ihsan. Mohon izin, ketika yang kita bawa anak petani tidak lalu kemudian tidak lulus, ya kita, saya yakin lah Bapak Ibu penyuluh pasti ada merasakan sesuatu yang apa dalam hati kita. Nah artinya Pak, sehingga itulah yang kemudian Pak Direktur mohon izin mensiasati agar dalam setelah kejadian seperti itu saya bagaimana menawarkan kepada mereka bahwa Poltek itu tidak hanya D4, ada D3, D3 Pak. Nah itu Pak, artinya apa? Karena berbicara pengalaman tadi, maka kemudian mohon izin Pak Direktur, jujur saja ini saya sampaikan ya, apakah bisa memungkinkan, saya mengulas kembali apa yang Bapak Ibu sampaikan tadi penanya, bisakah kemudian dalam persyaratan memang khusus pelaku utama itu lebih dipermudah gitu Pak. Bila perlu, karena memang saya setuju Pak, kadang-kadang dalam hal periman gini ada suka bayangan Pak. Begitu. Nah ini berarti butuh ketelitian panitia begitu Pak. Nah kita yang membawa anak-anak petani atau pelaku utama ini ya sangat sayang ketika tidak lulus. Itu yang pertama Pak. Mohon izin Pak Direktur barangkali menjadi pemikiran bersama. Ya jujur saya karena tadi Pak terbentur dan kuota. Betul kata Bapak. Panitia tidak bisa menetapkan kuota masing-masing. Tetapi Pak dengan 400 sekian misalnya di AUP tadi Pak. Apakah kemudian itu mengakomodir se-Nusantara Indonesia Raya Pak untuk masuk? Tidak mungkin Pak. Kita misalnya di Oku Timur, di Keprika, di mana, di Bintan mau masuk STP karena kuotanya 400. Saya yakin dalam satu kabupaten kota mungkin ada yang kuotanya lebih besar. Ada jumlah yang tarunanya lebih besar atau taruninya lebih besar. Gitu. Nah ini menjadi pertimbangan mohon izin barangkali Pak Direktur. Mungkin di Sidoarjo sudah 2 kali ini menjadi Ketua Panitia Nasional bisa mengakomodir ini Pak. Berikutnya mohon izin Pak, saya menyimak tadi Bapak ada menyampaikan kerjasama. Mohon izin Pak Ihsan. Alhamdulillah syukur juga saya di tahun lalu sudah menghadap Pak Bupati langsung Pak. Diminta oleh Pak Bupati menghadap sehingga saya sampaikanlah program Pentaru ini Pak Direktur Pak Ihsan dan welcome gitu. Welcome dan baru tahu bahwa di KKP ada program seperti ini. Kenapa Pak? Saya bukan orang Oku Timur, Pak. Saya orang Timika Pak. Yang Pak Yasir ada bilang tadi. Saya cuma terdampar kapal saya karam di Oku Timur. Saya peduli dengan anak-anak Oku Timur yang punya potensi perikanan. Bagaimana mereka nanti ke depan. Tidak orang-orang tua mereka yang akan bergerak langsung. Saya harap mereka bisa jadi. Tetapi Pak, itulah yang kemudian saya sampaikan Pak Bupati, ada program KKP yang sifatnya di satuan pendidikan tinggi ataupun menengah. Saya sudah sampaikan Pak Ihsan mohon izin, dalam syukur saya
diminta oleh Kepala Dinas langsung untuk bisa menyampaikan dengan berikut koordinator kami. Tetapi sampai saat ini belum ada realisasi. Saya tidak bisa intervensi ke situ, Pak. Tetapi kami dari hati sudah menyampaikan. Dan akhirnya ya kami mandiri gitu, Pak Iksan, Pak Dir. Kami ya mensosialisasikan lewat penyuluh masing-masing di binaan. Harapan saya itu ada tadi kerjasama gitu, Pak. Dan ini yang saya tanyakan, Pak, apakah program kerjasama ini berlaku untuk PKBLU saja atau non PKBLU, Pak? Misalnya yang tadi kata Bapak kata Pasir, Kalimantan tadi, ataupun Kaur, ataupun Timika, LPMAK-nya tadi begitu, Pak. Itu yang pertama, Pak. Kemudian dengan jalur tes fisik, mohon izin Pak Yasser. Tadi Bapak sampaikan untuk saja keperluan-keperluan yang memang akses ke lokasinya sangat susah. Kalau demikian adanya, Pak, saya yakin setiap kabupaten kota yang misalnya terjangkau juga pengen, Pak. Contoh, Pak, tahun lalu yang terdekat dari Oku Timur, yang belanja sudah kuliah, itu ya kedekatnya ke Lampung dengan kolokasi, Pak, ke Kaur gitu, Pak. Tetapi bagi pelaku utama yang mohon maaf mungkin ekonomi ke bawah, kadang-kadang untuk nyewa kendaraan juga masih berpikir 2 kali gitu, Pak. Nah, apakah kemudian dari panitia ada memang prioritas khusus? Apa cukup keperluan saja kah yang memang bisa tes fisiknya lewat online, Pak? Padahal saya ingat saya pada saat zaman COVID atau beberapa tahun lalu itu tidak hanya prioritas, Pak. Semua kabupaten kota dilaksanakan fisiknya melalui Zoom, seingat saya gitu, Pak. Karena pas itu juga saya bawa taruna fasilitasi dan sudah lulus, sudah wisuda begitu, Pak. Itu saja. Kemudian Pak Yasser satu lagi, Pak, saya sudah sampaikan ke Bapak di tahun lalu, mohon izin Pak Ihsan juga mungkin bisa sudah pernah menyampaikan bahwa program Kementerian Kelautan melalui Pak Menteri ini ada beberapa daerah yang di dalamnya misalnya Kalaju, Pak, kampung nelayan maju, kemudian Kalamo dan sebagainya, KPB, Pak Yasser, Pak Direktur. Apakah kemudian kami bukan minta ini menjadi sebuah yang perlu diperhatikan, tidak, Pak? Tapi apakah daerah-daerah yang termasuk di dalam KPB, Kalamo dan sebagainya ada prioritas, Pak, gitu. Secara mungkin mohon maaf kuota atau dan sebagainya menjadi pertimbangan pihak panitia, Pak. Karena Bapak perlu ketahui, Pak Direktur, bahwa di beberapa kabupaten kota, Pati dan NTB dan sebagainya termasuk Oku Timur masuk ke dalam program prioritas nasional di KKP. Demikian Pak Iksan, kurang dan lebihnya sebagai manusia saya mohon maaf, pada Allah saya mohon mafironya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dedi Sutisna, penyuluh dari Oku Timur. Kami silakan Pak Direktur Poltek untuk memberikan tanggapan. Terima kasih nih Pak Dedi Sutisna, gitu ya, dari Oku Timur. Luar biasa semangatnya. Jadi Pak Dedi izin menyampaikan, sekali lagi terkait dengan apa namanya prioritas ataupun kuota dan seterusnya, Bapak Ibu sekalian, kami secara prinsip tidak memberikan kuota khusus kepada masing-masing daerah, gitu ya Bapak Ibu sekalian. Tapi kuota diberikan kepada satuan pendidikan, gitu ya Bapak Ibu sekalian, supaya kita sama-sama memahami. Bayangkan Bapak Ibu, kalau semuanya meminta kuota, padahal kuota totalnya adalah 1.650. Kalau dibagi ke 34 kan begitu ya Bapak Ibu sekalian. Ini tidak apa namanya Bapak Ibu, kita sekali lagi tidak memberikan kuota tersebut. Kemudian kalau semua misalkan, ya memang sekali lagi saya sangat berterima kasih kepada teman-teman penyuluh yang sudah menjadi garda terdepan. Kekecewaan pasti ada Bapak Ibu sekalian. Tahun lalu pendaftar itu mencapai 7.000, Pak Dedi ya, 7.000-an gitu ya. Pertanyaannya, kalau misalkan 5.000 yang bawa penyuluh, kemudian penyuluh minta semuanya masuk misalkan gitu, karena tidak enak, malu dan seterusnya, kalau tidak lulus dan seterusnya, ini juga menjadi permasalahan juga. Karena kan tidak mungkin. Sementara kuotanya tahun lalu 2040 Bapak Ibu sekalian, dan sekarang kuotanya turun. Jadi betul apa yang disampaikan Pak Ihsan bahwa tugas penyuluh adalah mendampingi, gitu ya, mendampingi ini menjadi kata kunci, mendampingi, membimbing, mengarahkan dan seterusnya. Lulus tidak lulus Bapak Ibu itu tergantung daripada hasil akhir calon peserta, dan perlu digarisbawahi bukan hanya uji fisik saja Pak Dedi, tapi ada uji wawancara, uji kesehatan, nilai raport gitu ya. Ini juga menjadi perhatian Bapak Ibu sekalian. Jadi sekali lagi, untuk kuota kerjasama dengan kita. Kaur tidak ada kerjasama Bapak Ibu sekalian. Kerjasamanya adalah kerjasama seleksi, penyelenggaraan, tempat ujinya saja. Tapi tadi mereka jalur khusus Bapak Ibu sekalian. Kaur minta kuota, kita tidak kasih Bapak Ibu sekalian. Tidak kasih, biarpun pembiayaannya dari Kaur. Kami tetap dasarnya adalah hasil akhir daripada putra-putri yang memang mengikuti seleksi. Contoh seperti yang dari Lamongan,
Karena memang benar-benar 4 orang lulus dari Lamongan di Sidoarjo, saya angkat jempol Bapak Ibu sekalian. Karena memang nilainya bagus, ketatanannya tinggi di Sidoarjo, karena kuotanya cuma 50 tahun ini gitu ya. Maka kalau mau lulus nih, mohon izin Bapak Ibu, pilih yang, mohon maaf sekali, yang memang benar-benar pesaingnya sedikit Bapak Ibu sekalian. Pesaingnya sedikit. Memang semuanya memilihnya ke D4 semua, gitu ya. Hampir pilihnya ke D4 semua ya berat Bapak Ibu sekalian. Sebagai contoh sih begini, saya dulu direktur di Dumai Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, peluangnya besar nggak kalau daftarnya di Dumai? Peluang lulusnya. Bisa jadi besar Bapak Ibu, karena masyarakat sekitar itu lebih senang kerja di industri minyak Bapak Ibu sekalian, nggak mau sekolah gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu mendaftarnya ke Dumai, mungkin peluangnya bisa besar kelulusannya gitu ya. Karena memang saya tahu persis masyarakat Dumai untuk sekolah di kelautan perikanan tidak, mohon maaf saya katakan kurang diminati. Kenapa? Karena di sana juga ada CSR yang memberikan beasiswa untuk di kelapa sawit gitu ya, sama minyak Bapak Ibu sekalian. Nah ini, jadi terkait dengan apa peluang lulus, silakan Bapak Ibu cermati, jangan ke D4 semua. Kalau Bapak Ibu ke D4 semua berat, saya katakan berat. Peluangnya cuma 450. Kemudian yang ke D4 412 ya, 412 gitu ya, ke D4 AUP. Kemudian yang daftar Bapak Ibu bisa nyampe 3.000 Bapak Ibu ke AUP. Kalau minta lulus semua kan repot Bapak Ibu sekalian. Nah, ini sebagai gambaran saja ya Bapak Ibu sekalian. Boleh nggak daftar ke Kupang? Boleh. Bersaing ke Kupang gitu. Atau bersaing ke Pangandaran gitu ya. Yang tingkat keketatannya nggak terlalu tinggi gitu ya Bapak Ibu sekalian. Boleh juga ke Sorong, boleh juga. Atau ke Wakatobi misalkan ya. Tapi Wakatobi D1 gitu ya misalkan. Kira-kira gitu ya Bapak Ibu ya, Pak Dedi ya. Terima kasih Pak Ihsan. Baik, Pak Direktur, atas demikian tanggapannya Pak Dedi, cukup ya penjelasan beliau. Jadi sekali lagi teman-teman semuanya penyuluh. Siapa Jadi tugas kita ini mengikhtiarkan ya. Jadi terkait dengan peran kita penyuluh, tadi di awal saya sampaikan bahwa kita ada 3 peran kita ini yang terkait Pentaru. Yang pertama diawali mensosialisasikan ya kan. Artinya kita menyampaikan akses informasi. Ini berlaku semua nelayan kita, nelayan budidaya dan sebagainya. Artinya semua penyuluh bisa melakukan ini ya. Kemudian sekiranya sudah ada minat dan sebagainya, itu kita baru melakukan pendampingan tadi ya, kusuka dan sebagainya. Terkait kusuka ini sebenarnya tidak ada masa berlakunya sepanjang masyarakatnya itu masih melakukan usaha sebetulnya. Kemudian setelah selesai baru pemberkasan dan sebagainya. Dan jangan lupa kita harus sampaikan ke orang tuanya atau calonnya bahwa kita kewajiban kami adalah mengikhtiarkan gitu ya. Jangan sampai informasi ini tidak dimanfaatkan, nanti masalah nanti diterima dan sebagainya, itu saja adalah kewenangan dari KKP di pusat pendidikan ya. Jadi itu yang harus kita sampaikan di jauh hari. Jadi jangan sampai kita orang tua nelayan kita misalkan kemudian kita kecewa, jangan kecewa Pak. Ini kan bagian dari ikhtiar kita ya. Demikian bagus-bagus sekalian. Menambahkan ini Pak Ihsan, waktunya sudah selesai ya. Menambahkan Pak Ihsan. Izin menambahkan. Oh silakan Pak Direktur. Ya. Jadi teman-teman penyuluh ya, secara prinsip betul apa yang disampaikan Pak Ihsan tadi, mensosialisasikan, mendampingi dan membantu gitu ya. Untuk mengikhtiarkan gitu ya, mengantarkan anak-anak kita gitu ya supaya bisa ikut tes seleksi. Hanya saja yang perlu digarisbawahi, jangan pernah menjanjikan Bapak Ibu sekalian. Jangan pernah menjanjikan, memberikan apa ya janji gitu ya. Oh nanti pasti lulus. Tidak Bapak Ibu. Kalau perlu disampaikan bahwa peran Bapak Ibu adalah tadi mensosialisasikan, mendampingi dan seterusnya gitu ya. Jangan pernah menjanjikan kepada apa namanya, oh nanti. Nah, nggak boleh seperti itu. Nah, ini juga terjadi Bapak Ibu. Ini tahun 2024 nih Pak Ihsan, saya sampaikan juga ke teman-teman penyuluh. Ya. Sudah diumumkan secara resmi, gitu ya. Ada yang memalsukan pengumuman Pak Ihsan ini. Memalsukan pengumuman, gitu ya. Nah, ini terjadi. Jadi tanda tangannya itu dipalsukan, tanda tangan kelulusan dan seterusnya. Itu kan pakai tanda tangan TTDE kalau nggak salah ya. Gitu ya. Jadi namanya itu dipalsukan gitu ya, gitu. Dan ini yang bersangkutan korbannya udah sampai lokasi. Ya kami tolak Bapak Ibu sekalian, kami tolak gitu ya. Namanya nggak ada. Untung tim daerah langsung konfirmasi ke kami apakah yang bersangkutan ini lulus, ya tidak lulus gitu ya.
Nah, ini juga menjadi permasalahan. Jadi secara prinsip, kalau Bapak Ibu menyampaikan kami tidak menjanjikan kelulusan dan seterusnya, kami sifatnya hanya membantu, mendampingi terkait dengan putra-putri Bapak Ibu. Oh ya, tadi satu lagi ya, terkait ujian online ya, Pak Dedi ya. Ini tidak berlaku, bukan hanya di kepulauan saja Pak Dedi, bukan hanya di kepulauan saja. Misalkan begini, keluarganya benar-benar tidak mampu seperti yang disampaikan Pak Dedi dan tidak sanggup ada biaya untuk menuju lokasi terdekat. Pastikan kami akan lihat jauh nggak, sejauh mana sih lokasi domisilinya dengan lokasi ujinya, domisili dengan lokasi ujinya sejauh mana. Pasti kita lihat ada nggak asas kepatutan untuk diberikan rekomendasi. Ketika ada diberikan rekomendasi online, kami pasti akan mencari teman-teman yang penyuluh yang mampu mendampingi. Saya terima kasih tadi Pak Iksan akan memberikan surat tugas nih. Terima kasih banyak Pak Iksan difasilitasi itu. Ya. Kami akan mencari teman-teman penyuluh yang memang benar-benar mau mendampingi. Karena semua penilaiannya kan ada di teman-teman penyuluh. Kita hanya melalui Zoom, melalui online. Teman-teman penyuluh yang membantu pelaksanaannya. Mencarikan tiang untuk pull up-nya gitu ya, misalkan begitu. Nah, mengatur posisi push up, memberikan contoh push up yang benar seperti apa dan seterusnya, pasti akan kami fasilitasi Pak Didi ketika akan ada kesulitan terkait untuk menuju lokasi uji. Tapi asas kepatutannya pasti akan kami lihat. Oh, kalau jaraknya 30 km misalkan menuju lokasi uji, tidak perlu online. Karena memudahkan kami dalam melakukan seleksi. Saya pikir begitu Pak Iksan. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Direktur. Mungkin sebelum kami kembali ke Mas Afrija, barangkali saya mohon izin untuk menyampaikan pesan ke penyuluh ya. Sedikit, yang pertama, kita jangan mendengarkan perkataan yang membuat kita lemah ya. Namun dengarkanlah perkataan yang membuat kita tumbuh dan semangat. Karena hidup itu harus semangat dan kita harus kuat. Kemudian, langkah kecil rekan penyuluh untuk mensosialisasikan Pentaru ini adalah sesungguhnya akan bernilai sangat besar ya untuk merubah martabat dan tingkat kehidupan mereka di masa depan. Terima kasih, kami akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembalikan ke Pak Afriza. Baik, terima kasih Pak Ihsan, Pak Bu Aya, penyuluh yang juga sudah kami ucapkan terima kasih. Mungkin barangkali setelah acara ini pertanyaan, oh iya tadi harusnya bertanya ini, bertanya itu, bisa nanti untuk menghubungi kontak center Pentaru KKP 2025 untuk lebih detailnya. Nah, Bapak dan Ibu yang budiman, ini sosialisasi Pentaru KKP 2025 untuk satuan pendidikan tinggi dan pendidikan menengah sudah ke para penyuluh dan juga penyuluh kelautan dan perikanan Indonesia. Artinya Bapak dan Ibu dapatkan sedikit product knowledge terkait dengan 2025 sebagai bahan nantinya untuk bisa ada masyarakat terkait dengan pendidikan kelautan dan perikanan di tahun 2000. Nah, Bapak dan Ibu, agenda kita berikutnya penutupan, dan di Bapak dan Ibu sudah sampai di akhir acara. Kami tentu mengucapkan terima kasih kepada sudah mendukung dan juga menyukseskan realisasi di hari ini. Mohon maaf bila ada hal-hal yang Bapak dan Ibu langsung ditutup saja. Ya, baik Bapak dan Ibu. Dibagi ke kami penyuluh setiap daerah. Ya, bagaimana Pak Irsandi? Brosurnya itu dibagi ke kami penyuluh setiap daerah supaya kami bisa membagikan ke setiap sekolah dan kita sosialisasikan di sana. Baik. Di room chat Pak. Ya, baik Pak Irsandi. Dan brosur nanti bisa menghubungi Taru, dan untuk materi paparan tadi dari Pak Yasser dan juga sedia di kolom komentar Bapak dan Ibu sudah. Dan sebelum kita tutup, Bapak dan Ibu mengingatkan bahwa salah satu lagi dari sosialisasi ini adalah daftar hadir. Kita sudah ada kurang lebih 2 orang yang hadir. Bapak dan Ibu, kami mengisi presensi kehadiran sosial pada link yang sudah dibagikan
admin tadi di Bapak dan Ibu bit.ly sosialisasi Pentaro 2025. Silakan isi terlebih dahulu sebelum Zoom ataupun juga ruang Zoom ini. Bapak dan Ibu yang budi juga ingin mengingatkan bahwa terkait Pentaro nanti bisa disumberkan kepada baik di website ataupun juga di media sosial. Untuk terhubung dengan media sosial, follow BPPSDM_KP. Kita berharap semoga 25 dapat berjalan dengan lancar dan tentu ekspektasi kita semua. Terima kasih Bapak dan Ibu, sehat selalu, rahayu, rahajeng, sehat. Saya MC Friza Kanin, pamit undur diri di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizal, Bu Terima Aryani, Pak kasih Direktur, dan rekan-rekan semuanya. semuanya. Terima Terima kasih semuanya, terima kasih. Terima kasih.